Sebelum kita membahas tentang asas-asas hukum tata negara dan sumber hukum tata negara, ada baiknya kita membahas kembali tentang pengertian dari hukum tata negara. Hukum tata negara adalah bentuk hukum yang mendefinisikan hubungan antara berbagai lembaga di dalam suatu negara, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hukum tata negara adalah hukum mengenai susunan suatu negara. Negara adalah suatu organisasi yang mengatur keseluruhan hubungan antar manusia satu sama lain dalam masyarakat dan menegakkan aturan tersebut dalam kewajibannya. Baiklah, sumber hukum tata negara terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber hukum material. Sumber hukum material yaitu Pancasila. Seperti yang kita ketahui bersama, segala sesuatu yang ada di Indonesia harus bersumber kepada Pancasila. Pancasila merupakan sumber hukum material bagi semua hukum yang ada di Indonesia. Begitu juga dengan sumber hukum tata negara. Nilai-nilai Pancasila menjadi inspirasi sekaligus bahan atau materi dalam menyusun semua peraturan hukum tata negara. Pancasila sekaligus sebagai alat penguji setiap peraturan hukum tata negara yang berlaku. Apakah bertentangan atau tidak dengan nilai-nilai Pancasila? Yang kedua, sumber hukum formil. Sumber hukum formil di Indonesia adalah Undang-Undang tahun 1945. Sebagai hukum dasar tertulis merupakan bentuk peraturan perundang-undangan tertinggi yang menjadi dasar dan sumber formil bagi semua peraturan perundang-undangan yang mengukur ketatanegaraan Indonesia seperti yang tercantum dalam Ketetapan MPR nomor 3/2000 pasal 3 serta Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 pasal 3. Bentuk dan tata urutan perundang-undangan sebagai bagian dari sumber formil hukum tata negara Indonesia. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 pasal 7. Antara lain: 1. Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, Ketetapan MPR atau TAP MPR. 3. Undang-Undang Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang atau Perpu. Yang keempat, Peraturan Pemerintah. Kelima, Peraturan Presiden. Keenam, Peraturan Daerah yang terdiri dari Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten Kota, dan Peraturan Desa. Sumber hukum tata negara yang ketiga adalah konvensi. Setelah sumber hukum material dan hukum formil dari hukum tata negara di Indonesia, hukum tata negara juga bersumber dari konvensi. Konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan merupakan sumber dari hukum tata negara Indonesia. Kebiasaan dan dalam praktek ketatanegaraan yang dilakukan berulang-ulang sehingga mempunyai kekuatan yang sama dengan undang-undang. Terakhir adalah traktat. Traktat ketatanegaraan tidak sama persis dengan perjanjian. Namun ada kemiripan karena traktat tersebut merupakan suatu perjanjian. Hanya saja prosesnya berbeda dengan perjanjian pada umumnya. Berdasarkan negara yang mengikutinya, traktat dikelompokkan menjadi traktat bilateral dan traktat multilateral. Selanjutnya kita akan membahas tentang asas-asas hukum tata negara. Yang pertama adalah asas pembagian kekuasaan. Asas pembagian kekuasaan menurut John Locke dibagi menjadi 3. Yang pertama, legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Yang kedua, eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang ketiga adalah asas federatif, yaitu kekuasaan mengenai perang dan damai, membuat perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan luar negeri. Dengan diilhaminya dari John Locke, Montesquieu mencetuskan trias politika, yaitu eksekutif, yaitu melaksanakan undang-undang, memaklumkan perang, mengadakan perdamaian dengan negara-negara lain, menjaga tata tertib, dan lainnya. Oleh karena itu, kekuasaan federatif merupakan bagian dari eksekutif. Yang kedua adalah legislatif, yang membentuk undang-undang
3. Yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mengadili, menjatuhkan hukuman atas kejahatan dan memberikan putusan jika terjadi perselisihan antara warga. Kekuasaan federatif itu berdiri sendiri dan bukan bagian dari badan eksekutif. Selanjutnya adalah asas pembagian kekuasaan. Dalam asas pembagian kekuasaan adanya sistem saling mengawasi dan saling mengadakan perimbangan di antara kekuasaan negara, atau lebih dikenal dengan check and balance system. Selanjutnya adalah asas negara hukum. Menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Kedua, negara, pemerintahan, lembaga negara, dan semua warga negara dituntut untuk melaksanakan segala tindakan berlandaskan oleh hukum atau dapat dipertanggungjawabkan di muka umum. Kemudian asas negara kesatuan. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua, bentuk negara Indonesia adalah bentuk kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Perbedaan bentuk negara, kesatuan atau serikat ditentukan dari awal kedaulatan. Jika kedaulatan berada pada pemerintahan pusat atau kesatuan, sedangkan jika negara bagian yang berdaulat atau serikat. Dua sifat penting negara kesatuan yaitu supremasi parlemen pusat dan tidak adanya badan yang lain yang berdaulat. Berikutnya adalah asas demokrasi. Demokrasi berasal dari dua kata, yaitu kratein yang berarti kekuasaan dan demos berarti rakyat. Demokrasi berarti yaitu kekuasaan berada di tangan rakyat atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Asas kedaulatan rakyat ini merupakan asas negara demokrasi yang berdasarkan Pancasila, terutama sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya adalah asas otonomi daerah. Asas otonomi daerah ada 3. Yang pertama, asas desentralisasi. Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Yang kedua, dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil daerah atau wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Yang ketiga adalah tugas pembantuan. Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota, dan atau desa serta pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Demikianlah mengenai asas dan sumber hukum tata negara yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.